Dua Gapat M3L Podcast Cekadot. Untuk hari ini kita sudah bersama dengan orang yang spesial ya. Ini orangnya menginspirasi banget ya kan, yang sudah hadir di M3L Podcast untuk hari ini. Kita sambut, ini dia Agam Zulkarnain. Iya. Halo semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini manggilnya apa nih? Bang Jul? Bang Agam atau Bang? Bang Jul aja lah. Bang Jul aja. Terkenalnya Jul soalnya. Iya, jadi Bang Zul ya. Bang Zul ini adalah seorang dulunya ya. Ini kita ngobrol dulunya nih. Ya, boleh, dulunya boleh. adalah seorang anak band. Ya kan, seorang anak band, seorang gitaris juga. Gitaris. Dari band itu adalah Prince. Iya, Prince Band dulu. Prince Band, dan Prince Band itu adalah salah satu band yang berada di Kabupaten Asahan. Iya, betul. Iya betul. Dan sekarang sudah memutuskan untuk hijrah. Ya, Hijrah ya Bang Jul ya? Alhamdulillah hijrah. Alhamdulillah. Itu kenapa Bang? Alasan awalnya Bang, maksudnya kenapa langsung untuk memilih dari anak band yang mungkin ya katakanlah urak-urakan ya gitu ya, dan sekarang sudah menjadi lebih baik ya. Awal mula ceritanya gimana ya? Ya merasa udah terlalu banyak dosanya kayaknya. Terlalu banyak dosa. Terlalu Ya? banyak dosanya. Terlalu banyak dosa. Terlalu apa ya? Lupa lah sama segalanya. Mengutamakan dunia gitu. Iya, mengutamakan dunia. Ya, enggak, iya memang betul. Sampai di titik mana Bang? Maksudnya melakukan peralihan itu, hijrah itu pada saat kapan gitu? Di titik Awalnya itu sekitar 2016 ada masalah numpuk-numpuk. Tapi dari masalah itu terus makin tambah masalah. makin tambah masalah. Makin tambah masalah. Akhirnya sadarnya waktu itu ketika puasa tahun berapa aku lupa ya. 2017? Sekitar 2017 2018. Di rumah nyetel TV nengok Muzamil loh, ini Quran kok bisa kayak gini. Selama ini kan kita nengok Quran kan, kita dengar Quran di masjid kan, apalah ini Quran ini. Tapi setelah lihat di TV One kalau nggak salah dulu, itu Muzamil sebelum buka puasa ada kajian murotal. Nah, itu yang kita jadi ini kok bisa gini? Selama ini yang kita tahu Quran nggak gini. Lo kok bisa indah? Kok bisa enak? Jadi ya mulailah searching YouTube, cari rupanya ada, jumpa channelnya, mulai rajin ngikuti dan akhirnya mulai belajar Al-Qur'annya baru sekitar setahun belakangan ini. Belajar Al-Quran maksudnya lebih mengulang lagi atau memang dari awal? Lebih dari awal, dari Iqra, mengenal huruf. Nah, baru setahun ini? Kurang lebih setahun. Satu tahun ini? Tahun ini. Pada saat melihat acara satu televisi? Ya, setelah lihat acara televisi itu, mulai rajin mendengarkan. Nah, jadi ada satu ustadz yang bilang, kita mendengarkan Al-Quran aja, itu pahalanya 10 kebaikan. 10 kebaikan? 10 kebaikan. Mendengar satu huruf. Satu huruf aja? Satu huruf. Apalagi kita ikut membacakan kan itu. Jadi mungkin ini jalannya. Jadi pada saat itu aku cuman berdoa sama Allah, ya Allah, kalau emang ini jalanku, mohon dimudahkan. Mudahkan hamba untuk belajar Al-Quran dan mendekatkan diri. Itu aja yang ku doakan waktu itu. Dan sekarang? Ya alhamdulillah ada perubahan. Iya. Jadi tadi kan bilang ada masalah. Nah itu, maksudnya ini masalahnya nih yang gimana nih maksudnya? Terlalu berat nih? Masalahnya ya masalah di keluarga sih. Masalah keluarga ya. Masalah rumah tangga lah. Masalah rumah tangga yang awalnya mungkin kecil. Ya awalnya kecil, baik-baik aja, indah-indah aja. Lama-lama besar. Dia hingga akhirnya pada satu titik tertentu. Kita bubar. Memutuskan untuk pisah. Ya, memutuskan untuk pisah. Ya itulah. Dari situlah titik balik tadi. Dari situ titik baliknya
pulang ke rumah sendiri, nggak ada yang tengok apa-apa. Pagi pas waktu lebaran kan, orang lebaran kan bersuka cita kan. Iya, iya. Kita takbiran di rumah sendiri, tengok nama dinding, tembok. Iya. Nah, dari situ mulai berpikir, kok gini kali. Nah, dari situlah mulai. Dari situ mulai ya, tahun 2016. Sekitar 2000, pisahnya 2016, dari situlah mulai. Mulai untuk ini ya. Dan sekarang kan sudah ini lagi ya, maksudnya sudah move on ya, katakan Sudah move on ya. Move on ya. Maksudnya move on itu apakah yang sekarang ini beralih, maksudnya hijrah itu karena setelah move on-nya atau sebelumnya gitu? Kan tadi setelah bubar itu kan makin malah apa ya? Malah tak terkendali lah apa. Iya. Segala-segalanya makin nggak ada aturan. Iya. Nah, terakhir setelah niat untuk menikah lagi waktu itu, nah, itu baru mulai diniatkan. Ini harus berubah. Aku nggak boleh yang dulu lagi. Nah, dari situlah mulai mencari pasangan yang bagus-bagus, yang betul-betul, yang dibilangin lah, aku maunya kayak gini, aku maunya gini, aku dulu pernah kayak gini. Ini nggak mau lagi. Ini harus yang lebih baik, harus yang baik. Gitu. Dan sekarang hasilnya seperti ini gitu ya? Alhamdulillah, ya gitulah. Lebih baik lah ya. Lebih baik dari sebelumnya. Oke. Dan kabar bandnya dulu, Friends itu gimana? Bandnya Emang itu sudah bubar sebelum ini, sebelum hijrah itu emang sudah bubar atau masih aktif dulu? bandnya ya udah sebelum hijrah ya udah memang vakum aja, karena memang udah nggak ada lagi ya? kesibukan lain dah. Para personilnya udah punya kesibukan lain. Event pun udah nggak ada. Tidak ada lagi, makanya ini juga ya, maksudnya berarti lebih dulu bandnya bubar juga? Iya, lebih dulu bandnya vakum. Gitu. Iya. Dan sekarang kan yang Niko tahu nih, bahwasanya kan untuk Bang Jul kan apa ya, mencerminkan atau juga meluapkan keindahan Al-Quran itu melalui sebuah channel juga ya? Iya, sebuah channel. Ada channel juga channel. ya? Nama channelnya apa sih? Nama channelnya Hidayah Al-Quran. Hidayah Al-Quran. Hidayah ya? Al-Quran. Nah itu terinspirasinya itu apakah sudah sejak lama atau karena hijrah itu baru ya, untuk apa ya, mungkin pada saat membaca Al-Quran terus untuk mengabadikannya terus buat channel, atau untuk apa nih maksudnya, untuk share ke orang-orang juga atau gimana? Awalnya kan dulu sempat apa ya, ada beberapa ustadz yang bilang kan musik itu haram, gitu kan. Jadi gini, aku cuman ngadu sekarang cuma sama Allah, gak ada yang lain. Gitu. Jadi bilang, ya Allah, kalau memang musik haram, tolong tunjukkan hamba sesuatu yang indah yang bisa menggantikan musik tadi. Nah, itu yang selalu kudoakan waktu itu. Nah, terakhir jumpanya yang di Al-Quran di Murotal ini. Masya Allah. Jadi dari Murotal ini sampai keliling masjid satu kisaran. Satu kisaran kemana-mana aja, mau ke Sentang, mau ke Itu ngapain tuh? Khususon untuk mencari imam yang suaranya bagus. Mencari imam yang suaranya bagus. Iya, jadi dapat. Karena aku kan sendiri kepingin dengar suara yang indah. Waktu itu belum bisa ngaji. Iya. Waktu itu belum bisa murotal. Jadi karena dari Muzamil tadi itu kan terinspirasi, di kisaran ada nggak ya yang bisa ngaji kayak gitu. Nah, dari itulah mulailah keliling mencari masjid-masjid mana yang suara imamnya bagus. Itu dulu setiap hari keliling. Setiap hari keliling. Dapat. Di mana tuh posisinya? Dulu di Masjid Al-Hidayah, bagus. Masjid Al-Hidayah. Iya. Di Ubud ada juga, di komplek BT. Banyak lah ya. Banyak. Berarti dari situ awalnya langsung memutuskan untuk buat satu channel YouTube. Waktu itu belum. Belum. Jadi? Karena kan aku belum ada kemampuan waktu itu. Iya. Belum belajar. Masih sebatas mendengarkan dulu. Iya. Dan kenapa gitu pengen langsung buat channel YouTube itu gitu, Hidayah Al-Quran itu? Ya awalnya karena itu tadi, terus lihat suatu acara di TV swasta. Ada anak yang cacat. Divonis dokter cacat otak, lumpuh otak. Iya. Lumpuh otak, namanya Naza.
itu dia kayak gitu bisa ngapal Al-Quran yang istilahnya ada kekurangan. Nah, kenapa aku yang sehat walafiat kok nggak bisa? Nah, jadi itu makanya mulailah perlahan-lahan menghafal surat pendek. Dan itu pun diawali dengan anakku yang paling besar, Diandra kan, anak cewek gue yang paling besar. Waktu kami jalan-jalan di kota, dia membacakan surat Kuliah Al-Kafirun. Jadi aku sendiri, loh ini anakku hafal, aku nggak hafal, nggak hafal aku. Betul, aku nggak hafal. Nah, jadi ya Allah, anakku aja hafal, kenapa aku nggak hafal? Dari situ mulai ini aku harus belajar. Nggak mungkin, nggak boleh aku lebih, anakku yang kecil aja udah ada pinomat satu surat ada hafalannya, kenapa aku yang nggak ada gitu, kemana aja aku selama ini. Nah, dari situ aku mulai belajar surat pendek. Nah, itu nggak aku paksakan aku harus ngapal sekian, nggak. Ada waktu senggang aku baca, ada waktu senggang aku hafal. Itulah metodenya sekarang. Metodenya seperti itu. Dan sekarang sudah punya channel YouTube. Sekarang sudah ada channel YouTube. Iya, banyak. Ini aku sempat lihat juga, terus bagus banget. Ya. Bagus banget belum? Iya. Masih banyak lebih bagus. Iya. Cuman apa ya? Karena dari hati kali ya. Iya. Meluapkan perasaan itu tadi lebih memang dibilang ustaz itu kan musik nggak ada musik yang seindah Al-Quran. Tidak ada musik yang seindah Al-Quran. Ya itu. Boleh dong satu surat pendek dong untuk kita nih, untuk apa ya, kayak ya orang yang belum sadar atau orang yang masih sibuk dengan hal-hal dunia, mana tahu gitu kan, dengan dengar Bang Jul nih bisa ya terketuk lah hatinya. Salah. Boleh dong, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Iya, pengen banget. Ya setiap manusia pasti pengen lah, nggak mungkin nggak pengen. Iya. Nggak mungkin nggak pengen. Karena Allah udah menjanjikan itu. Setiap penghafal Al-Quran mendapat surga. Penghafal Al-Quran bisa membawa 10 orang. 10 orang? Nah, 10 orang di antara keluarga-keluarganya, bisa ayahnya, ibunya. Jadi banyak pahala, banyak kemudahan, banyak plus kalau kita bisa menghafal Al-Quran. Jadi aku sekarang menghimbau untuk anak-anakku, siapa aja, ya ayolah kita hafal Al-Quran. Jangan sibuk dunia aja ya. Minum lu, Bang Jul. Iya, aduh. Ya, mudah-mudahan dengan Bang Jul hadir nih di M3L Podcast ya, bisa menginspirasi
ke ya kaula muda, terus ya Niko juga pribadi gitu ya. Amin, amin. Yang masih sibuk lah dengan hal-hal dunia gitu. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan menemukan hidayah juga ya. Iya. Sama dengan Bang Jul. Ya jadi apa nih maksudnya yang dirasakan tuh setelah hijrah tuh apa sih Bang gitu? Setelah hijrah yang kurasa ya semakin banyak kemudahan dikasih Allah. Semakin banyak Kemudahan. Sempat sakit kan, aku sempat sakit dulu. Nah, ngadunya cuma sama Allah, alhamdulillah sekarang sembuh. Itu sakit apa ya? Tenggorokanku kayak ada telur ya, rasaku telur di sekitar leher sini, nelan susah. Jadi berdoa sama Allah, kayak berdoa aja, mau pokoknya gitulah. Jadi aku mendoa sama Allah setiap saat sholat di waktu-waktu yang mustajab kan, di antaranya di antara azan dan iqomah, di waktu sujud, di sujud terakhir, terserah mau sujud yang mana, sebenarnya sama aja sih, sama sujud. Terus sebelum salam terakhir, aku doa, ya Allah sembuhkan. Aku nggak minta sama siapa lagi. Aku nggak berbuat ke dukun-dukun lagi. Istilahnya gitulah. Karena gitu sempat ya? dulu, Kayak gitu juga. Ya. Sempat kayak gitu ya. Sempat. Itu untuk apa? Waktu itu kan ya sakit itu. Oh sakit, gitu. Dan sekarang ditunjukkan Allah ya. Sekarang Bahwasanya alhamdulillah. kebesaran tadi itu ya. Karena mungkin kan Bang Jul sudah memang apa ya? Ya kayak tadi apa-apa tuh ngadunya sama Allah, terus fokus dunianya juga udah nggak ada lagi. Dunianya ada. Iya, maksudnya nggak seperti dulu. Ya nggak seperti dulu. Porsinya tuh udah berbeda ya. Sekarang kerja apa-apa lillahi ta'ala aja dah. Lillahi ta'ala. Karena kan cuman Allah yang ngasih jalan, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih segala-galanya. Iya. Itu ya. Jadi tadi kan doanya memang sama Allah nggak kemana-mana. Kan memang dulu sempat juga kan ke dukun itu sakit. Ya macem lah dukun tahu lah yang mana. Oh gitu. Nah terakhir akhirnya lihat satu channel YouTube Ustadz juga, kita ke dukun bertanya saja itu udah syirik. Nah, apalagi kita berobat. Iya. Jadi gimana caranya? Berdoa sama Allah, sholat taubat 2 rakaat, mohon ampun. Nah, udah doa sama Allah, nggak ada yang lain lagi. Kalau sakit tuh ke dokter, jangan ke dukun. Nah, benar. Jadi itu yang dari situ juga ya. Ya itu yang kulakukan kemarin. Pembuka jalannya juga. Dari situ ya, Masya Allah. Iya, jadi kan untuk di MTRL Podcast nih kita ada apa ya, kayak bintang tamu tuh ngasih kata-kata motivasi lah. Kalau untuk Bang Jul sendiri nih kata-kata apa ya, maksudnya lebih mengajak nih untuk generasi muda khususnya kaum muslim kan lebih peduli atas Al-Quran mungkin. Ya kalau mau atau ada yang mau disampaikan lagi? Kalau aku sekarang dunia boleh kan, kejar dunia boleh, tapi ada satu apa ya? Ada satu ustadz yang bilang, aku tahunya dari ustadz soalnya. Iya. Dia bilang gini, kejarlah akhirat, dunia akan menyusul. Nah, kejarlah akhirat, dunia akan menyusul. Jadi itu, kalau kita kejar akhirat, kita istilahnya mendekatkan diri sama Allah. Semua segala kemudahan pasti kita dapatkan. Pasti ya. Apa aja pasti dapat. Gak mungkin kita udah dekat sama Allah, Allah akan menyusahkan kita, menyulit kita, nggak mungkin. Sementara kalau kita misalnya gini, kita dekat sama kepala pemerintah di Asahan ini, pasti urusan kita lancar kan? Iya. Nah itu juga sama Allah. Oh gitu. Nah, iya. Karena Allah udah janjikan itu. Kayak di surat Al-Fatihah kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kepadaku engkau beribadah, kepadaku pula engkau memohon pertolongan. Nah, jadi segala sesuatunya sama Allah aja, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Iya. Nggak usah kemana-mana. Berarti kejar akhirat, dunia akan mengikuti. Baik, Masya Allah ya. Ya ini edisi yang spesial banget nih untuk MTRL Podcast nih, bisa menghadirkan
yang dulunya seorang anak band ya kan, yang urak-urakan terus rocker banget gitu kan. Kalau udah ngeband tuh kayak dulunya aduh keren banget dan sekarang itu semua sudah hilang ya dan beralih ke hijrah lah katakan seperti itu ya, dan lebih positif. Ya, hal-hal yang positif tentunya. Oke. Bang Jul, nih kita untuk di M-Trail Podcast nih ada acara ini namanya tabungan nih. Tabungan. Tabungan itu adalah tabur tantangan. Ya, jadi ini gue mau kasih pertanyaan cepat. Nah, Bang Jul tugasnya hanya menjawab juga dong dengan cepat. Insyaallah. Insyaallah ya. Oke, baik, sudah siap ya? Ya. Ini kita mulai nih beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama. Pilih hitam atau putih? Hitam. Tinggi atau rendah? Tinggi. Banyak atau sedikit? Sedikit. Atas atau bawah? Atas. Di rumah atau di pondok pesantren? Pesantren. Pesantren. Udah mondok? Belum. Oh belum? Belum. Belum mondok? Udah ketuaan. Loh, kenapa ketuaan? Ketuaan emang. Iya. Karena kan Kalau ada kesempatan untuk mondok? mau juga sih. Mau ya? Berarti Mau juga. nunggu atau menunggu momen atau Nunggu nunggu ada yang ngajak? Enggak, kayaknya bukan nunggu ada yang ngajak, nunggu momen juga sih. Momen juga. Nunggu apa ya? Ya saat yang Nunggu ada tepat lah ya. pas. Saat yang tepat gitu ya. Oke, tadi milihnya hitam dan putih, pilihnya hitam. Ini kenapa nih pilih hitam? Hitam karena emang sukanya warna hitam. Oh, sukanya warna hitam. Iya. Iya, nggak suka warna putih ya, cepat kotor. Enggak suka kotor. Emang sukanya hitam lah. Suka hitam. Iya, terbawa masih ya. Nuansa band dulu ya. Enggak juga Sukanya sih. masih hitam. Iya warna ya. Oke, yuk kita lanjut, pilih madu atau kurma? Kurma. Berdagang atau jasa? Biro jasa. Berdagang. Berdagang. Berdagang ya. Berdagang. Oke, Jogja atau Bandung? Jogja. Gunung atau pantai? Pantai. Luar kota atau luar negeri? Luar negeri. Luar negeri. Mau ke luar negeri mana? Mau ke Mekah. Mau ke Mekah? Iya. Iya. Ya muslim mana yang nggak mau ke sana? Yo, pastinya. Iya. Kalau biasanya bintang tamu kan luar negeri mana? Jepang, Korea gitu kan. Nah, ini ke Mekah ya. Iya, itu di luar kota Iya. kan di luar ekspektasi. Ya. Iya. Kapan? Insya Allah. Kalau ada jalan? Ya, ada jalannya. Iya, Karena mudah-mudahan. corona masih belum buka ini. Oh, belum buka. Iya. Mudah-mudahan ya dilancarkan Insyaallah. semuanya ya. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Iya. Mudah-mudahan. Kita lanjut lagi nih. Pertanyaan terakhir kali ini. Futsal atau badminton? Enggak dua-duanya. Kenapa nggak dua-duanya? Nggak hobi olahraga ya? Enggak lebih olahraga. Iya. Tapi kalau dari orang main tuh futsal sama badminton lebih asik mana kira-kira? Lebih lihat Lebih asik futsal kayaknya. futsal ya, rame ya. Rame. Ya, oke. Next, jengkol atau petai? Enggak juga. Enggak juga. Iya, enggak juga ya. Ini Enggak, bukan karena- makanan favorit juga. Karena apa ya? Pernah makan jengkol kemarin. Ada sekitar sebulan yang lalu ke masjid malu. Oh, ke masjid malu. Malu. Enggak. Karena bau. Jadi masa ngadep Allah bau-bau kan? Iya juga ya. Iya, berarti nggak dua-duanya nih? Enggak, sekarang enggak. Oke, oh sekarang kalau dulu? Dulu pernah. Iya, maksudnya jengkol petai? Dulu jengkol. Jengkol. Sekarang enggak. Baik, oke. Lanjut, 3 pertanyaan terakhir. Panas atau dingin? Dingin. Menulis atau membaca? Membaca. Menjadi guru ngaji atau pendakwah? Jadi pendakwah. Pendakwah. Kenapa alasannya? Pendakwah lebih mengajak orang. Ngajak orang ya? Ya. Nah, karena kayak aku murtal buat channel kemarin ini, Murotal. ya setelah aku upload, ada sekitar 10 orang yang nelpon aku. Untuk Nanya, kau belajar di mana? Kawan-kawan. kawan-kawan belajar di mana? Kau ngaji di mana? Carikan aku guru, gitu. Guru ngaji juga, gitu. Jadi kan apa yang ku share sama mereka, Hah? ada dampak positifnya. Oh iya. Berarti secara nggak langsung nih dari channel YouTube itu kita jadi pendakwa juga ya secara nggak Iya, langsung iya. gitu ya. Iya. Berarti ditanya itu cari guru di mana gitu? Itu memang udah ada guru ngaji atau gimana? Gurunya mama. Oh iya. Belajar ngajinya, Dari belajar hurufnya, kenal hurufnya sama mama. Oh. Mama kan guru agama.
La ilaha illallah. Cuman anaknya, Masya Allah. anaknya Said. Dan sekarang sudah ditunjukin ya, dikasih hidayah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oh gitu, iya. Ternyata nggak jauh-jauh ya, Iya. di rumah Di juga. rumah. Iya, Ya ada juga yang lain sih, cuman Ya basicnya awal mama. dasarnya, basicnya dari orang tua ya, mama ya. Apa yang mau sampaikan buat mama nih? Mama yang mau sampaikan, makasih, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kulakukan bisa apa ya, bisa berpahala juga untuk mama kan, Iya, menuntun benar. kita semua ke jannah. Iya, amin. Amin ya Allah. Itu ya, Itu itu ya. aja. Iya. Oke lah, kalau begitu channel YouTube tadi apa namanya? Hidayah Al-Quran. Hidayah Al-Quran. Instagram ada nggak? Instagramnya ada juga, cuman kurang aktif. Lebih diaktifin lagi dong berarti. Oh, iya. Mulai Ya, hari ini insyaallah, dong. insyaallah. Namanya apa? Sama ya? Sama. Hidayah Hidayah Al-Quran. Al-Quran. Oke, baik kalau begitu. Ya, jadi Bang Jul makasih banyak nih untuk kehadirannya di M3L Podcast nih. sama-sama. Kira-kira untuk M3L Podcast apa yang mau disampaikan Bang Jul? Melihat M3L Podcast ini apa nih? Mudah-mudahan channel berkembang apa ya, lebih Menginspirasi lagi. Iya. Mengundang orang-orang yang bisa seperti Bang Jul kayaknya ya, bisa menginspirasi orang untuk dapat berubah ke hal yang lebih positif lagi. Ya betul. Gitu ya. Itu yang harus. Amin. Amin ya rabbal Oke, thank you. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ya Bang Jul bisa apa ya, memberikan contoh juga, mengajak banyak orang lagi untuk bisa lebih kembali lagi gitu ya. Ya, kembali. Untuk ya apa ya, mengenal dan mempelajari bahkan membaca atau di kehidupan sehari-hari bisa diterapkan juga Al-Qur'an itu gitu ya, Bang Jul. Oke. Di akhir tuh biasanya kalau bintang tamu tuh ngucapin gini nih. M3L Podcast bukan lagi Cekadot gitu. M3L Podcast Bukan lagi Cekadot. Oke ya, bisa ya. Oke. 1, 2, 3, tetap saksikan M3L Podcast, bukan lagi Cekadot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suagapan M3L Podcast Cekadot.